Halo semuanya, jadi hari ini aku mau ngejelasin sedikit soal kode Python yang udah aku bikin di Google Colab. Inti dari kode ini tuh sebenarnya buat ngolah data CSV yang sebelumnya udah aku upload ke Google Drive. Nah, di awal banget langkah pertamanya itu ngekoneksiin di Google Colab ini ke Google Drive aku. Nah, di awal banget langkah pertamanya itu ngekoneksiin si Google Colab ini ke Google Drive aku. Ibaratnya kita ngasih masuk supaya Python ini bisa dibaca atau diambil datanya yang ada di Drive. Terus buat ngolah datanya aku pakai satu library atau alat bantu di Python yang namanya Pandas. Nah, yang pertama itu kita koneksiin Google Colab-nya ke Drive. Kodenya drive.mount connect itu ya guys. Ini langkahnya wajib di awal. Kodenya nyuruh Colab itu buat ketuk pintu dan minta izin masuk ke Google Drive kita. Outputnya nanti muncul tulisan mounted at inilah ya. Itu artinya drive kita itu udah sukses nyambung dan kita siap ambil filenya. Lanjut ke baris DF. DF sama dengan pd.read CFC yang ini ya guys. Di sini kita nyuruh si Pandas buat ngebaca file CSV yang di alamat yang tadi. Nah, terus di alamat yang tadi terus ditanyain disimpan ke dalam variabel df, singkatan dari data frame itu. Jadi mulai sekarang kalau kita mau ngotak-ngatik tabel ini, kita tinggal panggil aja si df. Nah, kita baris di bawahnya itu masuk ke bagian inspeksi data. Ini tujuannya buat ngecek kondisi awal data kita sebelum diolah. Print df.hand. Nah, ini fungsinya buat nampilin preview 5 baris teratas aja, biar kita tahu bentuk tabelnya kayak gimana. Bisa dilihat di outputnya. Ada data Ahmad Surya sampai Eka Putri. Di situ juga langsung dikelihatan kalau nilainya si Budi Rahman itu NaN ya, artinya datanya masih kosong. Print lagi df info, ini buat ngecek struktur tabelnya. Kalau teman-teman lihat di output bagian tengahnya itu tertulis 20 entries, artinya total ada 20 data mahasiswa, tapi pas kita cek di baris nilai tertulisnya cuma 15 nol. Nah, ini ngasih tahu kita kalau 20 mahasiswa yang nilai udah ada di angkanya cuma 15 orang. Print df, ini yang df. Nah, terus nih, yang terakhir ini enak banget, dia otomatis kayak ngitungin statistik dasar buat kolom-kolom yang isinya angka ini. Dari output yang paling bawah kita jadi langsung tahu rata-rata nilai kelas ini main ini itu di angka 70,5 ya. Terus nilai terendahnya tuh minimal 45 dan nilai tertingginya maksimal 91. Oke teman-teman, jadi di bagian awal ini fokus kita adalah memanggil data kodenya. Cuma ada beberapa baris simple. Pertama, import pandas as pd. Kita panggil dulu library pandas dan kita singkat jadi pd. Jadi ini alat wajib buat ngolah data bentuk tabel di Python. 3, print df describe. Terakhir, baris ini otomatis bikin ringkasan statistik buat kolom yang isinya angka, NIM, nilai semester dari tabel paling bawah. Nah, kita langsung bisa dapat info berharga tanpa perlu ngitung rendah atau minimal itu 45 dan nilai tertingginya maksimal itu dapat 91. Jadi kesimpulan dari kode ini, kita udah berhasil ngeload datanya ke Colab dan nemu info awal kalau rata-rata kelasnya itu 70,5 dan ada 5 nilai mahasiswa yang masih kosong. Nah, teman-teman, sekarang kita mau di bagian data cleaning buat ngecek data yang kosong. Coba kalian lihat output yang muncul di layar, namanya 0, nama 0, NIM 0, mata kuliah 0, semester 0, tapi kolom nilainya ada 5. Nah, angka-angka 0 di situ bukan berarti nilai mereka 0 ya, tapi jumlah data yang bolong di kolom itu ada 0 alias nggak ada. Jadi data NIM, mata kuliah sama semester itu udah aman dan lengkap banget. Nah, baru deh kelihatan nih kolom nilai angkanya 5. Ini artinya sistem mendekati ada 5 mahasiswa yang datanya masih kosong atau ditulis
NaN kayak yang kita lihat di awal tadi. Makanya di bawah aku bikin 3 baris kode solusi buat simulasi cara nanganin 5 data bolong ini. Ada solusi pertama buat langsung hapus dari barisnya. Solusi 1 df titik drop. Nah, ini perintah. Ini perintah buat ngapus barisnya yang kosong. Jadi 5 mahasiswa yang nilai bolong tadi langsung dieliminasi dari tabel. Hasilnya tabel kita jadi bersih. Jumlah datanya menyusut dari 20 baris jadi tinggal 15 baris aja. Solusi 2 df filna. Ini 20. Ini perintah buat ngisi data kosong dengan nilai default. Di sini aku set nilainya 0 ya. Jadi 5 mahasiswa yang jadi nilai kosong tadi sekarang di tabel nilainya otomatis berubah jadi 00 ya. Jumlah mahasiswa di tabel tetap aman, ada 20 orang. Lanjut solusi 3 df filna mean nilai. Nah, kalau ini solusinya yang paling adil menggunakan mean atau rata-rata. Kemarin ketemu di angka 70,53. Terus 5 mahasiswa yang nilainya kosong tadi kita tambal atau kita isi pakai nilai rata-rata tersebut. Cara menyelesaikannya, karena kita tahu ada yang bolong di bawahnya, aku buatin 3 simulasi. Cara menyelesaikannya atau data cleaning ya. Terus mahasiswa yang nilainya kosong tadi kita tambal atau kita pakai nilai rata-rata tersebut. Karena kita tahu ada data yang bolong di bawah, aku buatin 3 simulasi. Cara buat menyelesaikannya itu ada data cleaning. Solusi 1 df bersih sama dengan df drop. Nah, ini perintah buat ngapus baris yang kosong. Jadi baris mahasiswa yang nilainya kosong tadi langsung dieliminasi. Kalau dilihat di hasil output tabelnya, indeksnya langsung melompati baris-baris yang kosong. Dan pas dicek total barisnya pakai len df bersih. Jumlah data kita menyusut dari yang tadinya 20 sekarang jadi tinggal 15 mahasiswa aja. Jadi yang pertama baris print df is null titik sum ini gunanya tuh buat ngitung total data yang kosong. Yang kosong di tiap kolomnya ya. Pas di print hasilnya bakal nampilin angka 0 untuk kolom nama, NIM, mata kuliah, dan semester. Artinya kolom-kolom itu datanya tuh aman dan lengkap. Cuma di kolom nilai aja yang muncul angka 5, itu artinya fix ada 5 orang nilai yang bolong. Kedua, kita masuk ke codingan solusi keduanya, df isi df filna 0. Di sini kita pakai fungsi filna 0 ini buat nyuruh Python nyari semua data nilai yang bolong, NaN ya, nilai yang bolong. Jadi terus otomatis ditambal atau diganti dengan angka 0. Hasil terakhir pas kita jalanin perintah print df isi, sistem bakal nampilin isi tabel yang udah diperbaiki. Terakhir pas kita jalanin perintah print df isi, sistem bakal nampilin isi. Sistemnya bakal nampilin isi tabel yang udah diperbaiki dari tadi ke layar. Coba perhatiin output tabelnya. Sekarang mahasiswa yang kemarin nilainya kosong kayak si Buti Rahman berubah jadi angka 0,0 dan kalau kalian lihat ini semua total barisnya pun tetap utuh dan ada 20 mahasiswa, nggak berkurang atau terhapus ya. Sekarang kita masuk ke solusi terakhir dan yang paling ideal, yaitu solusi ketiga, mengisi data kosong dengan nilai rata-rata kelas. Di sini codingannya sedikit lebih lengkap. Yuk kita bahas per barisnya ya. Yang pertama df rata sama dengan df copy. Pertama aku ngebuat duplikat tabelnya dulu pakai fungsi atau copy ini dan disimpan di variabel df rata. Tujuannya penting banget supaya tabel asli kita df nggak ikut rusak atau berubah saat kita mengotak-atik kolom nilai di solusi ketiga ini. Lanjut yang kedua, mean nilai sama dengan df rata nilai yang ini ya guys.
Di baris ini kita nyuruh Python untuk ngehitung rata-rata dari data nilai mahasiswa yang udah ada. Nah, dari hasil kalkulasi sistem ketemulah angka rata-ratanya yaitu 70,53. Yang ketiga itu DF rata. DF rata nilai itu Vilna, Mean nilai setelah dapat angka 70,53, jadi baru kita masukin ke fungsi Vilna. Semua kolom nilai yang tadinya bolong atau NaN otomatis ditambal menggunakan angka rata-rata tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke data manipulating atau filtering ya. Di sini fungsinya sangat praktis karena kita bakal menyaring data mahasiswa secara otomatis menjadi 3 kelompok berdasarkan kondisi nilainya. Yuk kita lihat dulu ya 3 jenis filter yang aku buat di codingan ini. Yang pertama itu filter 1, mahasiswa yang lulus sama dengan DF. Ini DF nilai ini lebih besar sama dengan 70. Di sini kita nyuruh Python untuk menyeleksi siapa aja yang mahasiswa yang punya nilai lebih besar atau sama dengan 70. Pas dicetak, aku pakai kurung siku, ganda, nama, koma, nilai, supaya yang muncul di layar kolom nama dan nilai aja. Pas dicetak, aku pakai kurung siku ganda, kayak nama, kurung siku lagi nama, koma, nilai, kurung siku, kayak gini ya guys, supaya yang muncul di layar kolom nama dan kolom nama ini kolom nama sama nilai aja. Dari outputnya bisa kita lihat ada Ahmad Surya, Citra Dewi, sampai Tono Sudirman yang berhasil lulus. Filter 2, mahasiswa yang remedial sama dengan DF, kurung siku DF, kurung siku nilai kurang dari 60. Kurung siku tutup kurung ini ya guys. Kebalikannya, di sini kita menyaring mahasiswa yang nilainya di bawah 60. Pas di print, sistemnya langsung ngeluarin daftar nama yang butuh perbaikan nilai secara spesifik, yaitu Dedi Kusuma, Hendra Gunawan, Maya, Sari, dan Umi Kulsum yang ini. Yang filter 3, mahasiswa belum input nilai, belum ada nilai sama dengan DF, kurung siku DF, kurung siku nilai. Yang filter 3, mahasiswa belum input nilai, belum ada nilai sama dengan DF, nilai, yang ini is 0 ini. Nah, ini filternya paling taktis buat nyari data yang masih bolong, NaN. Kita pakai fungsi is0 ya, fungsi titik is0 dalam kurung, karena kelompok ini belum punya nilai angka, belum nilai angka. Pas di print kita cukup panggil kolom namanya saja, di layar langsung ketahuan ada 5 mahasiswa nih yang nilainya belum masuk, mulai dari Budi Rahman sampai Sari Indah. Di blok ini fokusnya adalah mengurutkan data tabel berdasarkan kolom tertentu. Perlu dicatat juga, di bagian ini file yang dibaca sudah berganti menjadi transaksi CSV. Jadi kolomnya berupa data keuangan seperti harga, jumlah. Ini teks penjelasan yang singkat, terstruktur, dan gampang kamu bawakan saat presentasi. Lanjut ke bagian berikutnya, teman-teman, yaitu data manipulation untuk sorting atau mengurutkan data. Di sini kita membaca file baru bernama transaksi CSV untuk mengurutkan data di Pandas. Fungsi utamanya yang kita pakai itu ada sort, values. Ini nih di kode ini aku buat 3 skenario pengurutan. Yang pertama, urutan ascending, kecil ke besar. DF strip harga ini sama dengan DF titik sort value yang ini ya, secara default atau pengaturan awal. Fungsi sort values ini akan langsung mengurutkan dari angka terkecil ke terbesar.
Di sini kita masukkan kolom di sini kita akan memasukkan kolom harga. Jadi pas di print, tabelnya otomatis berurutan rapi. Ini rapi nih. Jadi pas di print, tabelnya otomatis rapi, mulai dari transaksi yang harganya paling murah sampai ke paling. Yang kedua, urutan descending, besar ke kecil. DF strip dash yang ini ya. DF titik sort values jumlah. Nah, kalau kita mau urutin terbalik, yaitu dari yang paling besar ke yang paling kecil. Kita tinggal tambahin perintah scanning sama dengan false di dalam kurungnya. Di baris ini kita diurutkan berdasarkan kolom jumlah. Jadi nanti outputnya bakal menampilkan data dari jumlah barang yang paling banyak atau paling laris dulu. Yang ketiga itu urutan berdasarkan multi columns, lebih dari satu kolom. DF strip multi sama dengan DF sort values jumlah bla bla bla. Terakhir, Pandas juga bisa mengurutkan dasar berdasarkan kondisi sekaligus. Caranya kita masukkan nama, kolomnya dalam bentuk list pakai kurung siku jumlah harga. Cara kerjanya itu Python akan mengurutkan kolom jumlah terlebih dahulu. Kalau nanti ada data atau jumlah yang sama, terus nanti data yang sama itu tuh akan diurutin lagi berdasarkan tingkat harganya. Jadi dengan fungsi sort values ini kita bisa sangat fleksibel membolak-balik urutan dan sesuai dengan kebutuhan analisis. Lanjut ke bagian berikutnya ya teman-teman, yaitu di data manipulating untuk grouping. Di sini fungsinya keren banget. Ini karena kita bisa mengelompokkan data tabel yang banyak lalu langsung bisa dirangkum otomatis gitu. Di kode ini aku buat dua skenario pengelompokan. Yang pertama itu menghitung total penjualan per produknya. DF strip group sama dengan DF group yang ini nih, jumlah sub. Cara baca kodenya tuh gini. Yang pertama itu groupie produk. Itu gunanya untuk mengumpulkan atau mengelompokkan baris data berdasarkan nama produk yang sama. Nah, yang kedua itu kita kasih kurung siku jumlah untuk menentukan kolom mana yang mau kita hitung. Kita hitung angkanya ya. Yang ketiga, kita akhiri dengan fungsi sum untuk menjumlahkan seluruhnya, totalnya barang yang terjual itu. Jadi di dalam satu baris ini, Python itu langsung otomatis merangkum semua total penjualan dari masing-masing produk ini.